Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sehat semuanya. Siang ini kita berbincang-bincang lagi, berdiskusi lagi, seperti rutinitas kita, yaitu di sini kita akan diskusi tentang pentingnya laporan keuangan untuk para pengusaha lah ya, khususnya untuk UMKM agar lebih maju. Tentu materi ini masih kesinambungan dengan materi yang sebelumnya berkaitan dengan pentingnya laporan keuangan dan lain-lainnya ya. Jadi kita sebelum diskusi lebih lanjut, kita harus mengenal dulu apa sih laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan ini berbeda dengan data keuangan. Ya. Laporan ini merupakan yaitu suatu laporan ya yang menggambarkan kondisi usaha sebenarnya, baik dari sisi asetnya, kemudian laba ruginya, kemudian kelancaran arus kasnya, maupun komposisi sumber dananya atau modalnya. Ya. Jadi laporan ini sangat berbeda dengan data keuangan. Kalau data keuangan yaitu hanya detail data-data dari kegiatan atau transaksi keuangan yang tercatat, tapi tidak menginformasikan laporan keuangan secara utuh. Nah, jadi nggak menghasilkan informasi yang runtut dan jelas. Nah, kemudian laporan keuangan ini pada umumnya akan mengacu pada PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Memang di negara kita untuk laporan keuangan itu standarnya itu bermacam-macam. Ada yang SAK, standar akuntansi keuangan. Kemudian ada SAK etap, yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian ada standar akuntansi pemerintahan, ya. Kemudian masih ada banyak lainnya. Juga ada standar akuntansi untuk perbankan syariahnya. Itu juga ada. Nah, itulah standar-standar yang ada di negara kita terkaitan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari beberapa jenis. Pada umumnya berdasarkan SAK ya atau PSAK, umumnya itu ada 4, yaitu ada neraca, ada laba rugi, ada perubahan modal, dan ada arus kas. Dan biasanya ada tambahan yaitu CALK, catatan atas laporan keuangan. Ini diperlukan untuk pendukung dari laporan keuangan 4 yang tadi itu ya, menjelaskan tentang detail dari angka-angka yang ada. Kemudian dari jenis-jenis tersebut tentu harus dipahami ya. Neraca itu untuk apa toh? Laba rugi apa? Sampai arus kas untuk apa? Pada poin besarnya, neraca ini menggambarkan komposisi ya, komposisi aset yang dimiliki oleh usaha tersebut. Jadi asetnya berapa, utangnya berapa, modalnya berapa. Jadi dengan melihat neraca ini, harapannya sudah tergambar usaha yang dimiliki, baik dari sisi asetnya, kemudian struktur modalnya. Utangnya berapa, modalnya berapa. Itu poin besarnya di situ. Kemudian kalau dari laba rugi, kita akan mengetahui seberapa besar sih laba
atau rugi perusahaan. Juga kita ingin tahu pendapatannya itu dari mana dan berapa. Dan begitu pun pengeluarannya atau beban-bebannya. Itu juga jenisnya apa saja dan berapa besarnya. Kita akan tahu ya sampai tingkat pajaknya. Kemudian kita juga ada perubahan modal. Perubahan modal ini tentu akan menggambarkan modal yang dimiliki oleh usaha dari periode sebelumnya sampai periode saat ini. Akan tahu nih periode sebelumnya berapa atau modal awal, kemudian setelah ada laba rugi, kemudian setelah diketahui modal akhirnya. Dan tentu arus kas. Arus kas ini menggambarkan sebenarnya seberapa besar sih atau menggambarkan bagaimana keuangan usaha ini dalam hal operasionalnya maupun non-operasionalnya. Karena dalam arus kas ini akan kita ketahui ya keluar masuknya uang dari kegiatan operasionalnya, investasinya, pendanaannya. Dan tentu CALK ini atau catatan atas laporan keuangan itu akan menggambarkan detail-detail atau informasi lebih khusus terkait akun-akun atau keterangan yang ada di laporan baik dari neraca, laba rugi, perubahan modal, maupun arus kas. Itulah detail dari laporan keuangan. Nah, jadi ini laporan keuangan ini harapannya ke depannya itu akan dilakukan apa? Yaitu analisa. Jadi perlu diketahui laporan ini belum selesai. Jadi laporan itu hanya ada, ya sudah, enggak gitu. Tapi bagaimana sih cara kita mempelajari, membaca, bahkan sampai menganalisa laporan keuangan yang dimiliki. Laporan keuangan ini memang harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai laporan keuangan yang ada ini tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kenapa? Karena para user ini kan ada internal maupun eksternal. Tapi intinya di sini adalah untuk internal. Untuk apa? Yaitu untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan terbaik adalah keputusan yang didasarkan ya atas laporan keuangan yang benar. Jangan sampai kita mengambil keputusan tapi laporan keuangannya ini tidak benar. Pasti akan langkah dan strateginya juga keliru. Nah, ini sangat penting untuk para pelaku usaha di sini. Kebanyakan pengalaman kami ini dalam menangani ya beberapa pelaku bisnis baik UMKM bahkan sudah masuk ke corporate itu permasalahan-permasalahan di laporan keuangan itu cukup kompleks. Namun di sini saya akan membahas tentang UMKM saja. Di mana biasanya laporan keuangan ini, mohon maaf, di tingkat UMKM dipandang belum terlalu begitu penting. Kenapa? Karena para UMKM ini biasanya itu masih fokus pada bisnisnya dulu. Jadi dari produksi, kemudian sampai packing, kemudian pemasaran, sampai pembahanan, dan lain-lain. Jadi intinya di UMKM ini, sementara ini secara umum masih berpikir ya memikirkan bagaimana ada pemesanan, produksi, penjualan. Pemesanan, produksi, hanya itu saja. Jadi belum terlalu mengedepankan pemikir pentingnya di sini laporan keuangan. Nah, padahal UMKM ini kan bertingkat dari mikro, kecil, menengah. Di sini pemerintah menetapkan klasterisasi UMKM ini bukan hanya sebatas nama saja atau pengelompokan, tapi ada tujuan dan makna. Bukan hanya didasarkan pada omset saja juga bukan. Tapi harapannya klasterisasi semakin tinggi itu kelengkapan dari usahanya itu semakin komplit.
tertingginya adalah di corporate. Nah, permasalahan di UMKM ini baik dari kelas mikro, kecil, menengah, laporan keuangan ini masih menjadi momok ya. Kenapa? Karena kebanyakan mereka itu hanya memiliki data keuangan yang dianggapnya sudah menjadi laporan keuangan. Jadi selama ini para UMKM dalam mengambil keputusan belum sepenuhnya mendasarkan pada kondisi laporan keuangannya atau hasil analisa dari laporan keuangannya. Lebih mengedepankan pada sisi sense-nya, ya, sense of common-nya ya. Jadi lebih mengedepankan perasaan dan intuisinya. Nah, belum berdasarkan pada data dan fakta yang ada. Nah, ini sangat bahaya untuk para pelaku bisnis, khususnya UMKM di sini. Harusnya UMKM di sini ketika dari mikro, kecil, menengah itu sudah mulai memikirkan pentingnya laporan keuangan. Ya. Jadi laporan keuangan ini bukan hanya laporan yang disusun kemudian menjadi angka-angka yang begitu saja, itu bukan. Tapi laporan keuangan ini memiliki makna dan memiliki manfaat yang luar biasa. Ya, tadi sudah saya sebutkan, pertamanya dasar mengambil keputusan. Kenapa? Karena dengan laporan keuangan ini, para pemilik bisnis akan mengetahui kondisi sebenarnya usahanya. Misalkan melihat neraca, itu sudah tahu aset yang dimiliki itu berapa, posisi kas dan banknya itu berapa, kemudian aset tetap yang dimiliki berapa, struktur modalnya itu berapa, hutangnya berapa, modalnya berapa. Di sini akan kaitannya dengan apa? Mengambil keputusan. Begitupun dengan melihat laba rugi. Itu akan diketahui sebenarnya berapa sih pendapatan yang dimiliki oleh usaha tersebut, pengeluaran yang ada di perusahaan tersebut. Jadi di sini ketika perusahaan akan ngomong efisiensi, efektivitas, tanpa ada laporan keuangan, menurut kami ini sangat nggak mungkin ya. Kenapa? Karena bagaimana dia akan ngomong efektif dan efisiensi biaya kalau dia sendiri tidak memiliki laporan keuangan yang valid. Nah, jadi mulai kesempatan ini atau melalui forum ini, kami mengajak, mari para pelaku UMKM mementingkan atau mengedepankan pentingnya laporan keuangan. Karena yakinlah bahwa dengan laporan keuangan yang dimiliki, para UMKM akan terbantu. Dalam apa? Dalam mengambil keputusan-keputusan. Jadi tidak salah lagi ke depannya. Nah, selanjutnya, berkaitan dengan laporan keuangan ini, juga yang harus dipahami oleh para UMKM, ini tidak sulit. Kenapa? Karena saat ini sudah banyak ya SDM yang tersedia di negara kita. Jadi ketika para UMKM ini merekrut karyawan bagian akuntansi keuangan, itu bisa diminta tolong atau difokuskan untuk pembuatan laporan keuangan. Kalau memang belum para pelaku UMKM ini belum berniat merekrut tenaga khusus bagian keuangan, bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Saat ini banyak para konsultan-konsultan, para akuntan publik, dan lainnya yang diminta tolong untuk menyajikan laporan keuangan. Bahkan sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi keuangan yang banyak tersedia di aplikasi ya. Di Play Store itu banyak ya yang bisa diambil. Nah, namun tentu dalam menyusun laporan keuangan ini tidak sembarangan. Harus didampingi, harus konsultasi oleh pihak-pihak yang capable ya, atau yang memiliki kapasitas dalam pembukuan ini. Karena kalau dibuat sendiri tanpa didampingi oleh pihak yang
memiliki kemampuan, itu juga sama aja bohong. Nanti laporannya nggak valid lagi. Nah, jadi sangat penting untuk para pelaku UMKM. Dan terakhir pada diskusi bagian ini, saya menyampaikan permasalahan yang umum terjadi di para UMKM. Pertama adalah biasanya di UMKM ini, mohon maaf, keuangan bisnis dan keuangan pribadi itu masih tercampur, belum dipisahkan. Jadi dalam bahasa istilah akuntansinya itu belum mengedepankan prinsip ya unity, gitu ya. Di mana di sini mengedepankan pada urusan pemisahan bisnis dan pemisahan pribadi. Dan ingat bahwa para pelaku bisnis di sini memiliki laporan keuangan atau mendirikan bisnis di sini tujuannya adalah sesuai dengan prinsipnya, yaitu going concern atau keberlanjutan. Jadi tidak ada yang mendirikan usaha meskipun di UMKM yang niatnya itu hanya untuk sehari, 2 hari, setahun, itu tidak ada. Harapannya adalah untuk selamanya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam diskusi ini. Silakan mungkin dari ini para anggota-anggota atau member dari kami. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Saudara Herman ya, Saudara Herman. Di sini pertanyaannya, siang Pak, usaha saya produksi kosmetik, baru berjalan 1 bulan, masih dalam tahap pra-operasional. Laporan keuangan yang seperti apa ya yang harus saya miliki? Oke, ini pertanyaan sangat bagus dan menarik dari Mas Herman. Nah, ini juga salah satu menjadi atau banyak permasalahan di lapangan selama kami menangani bisnis ini kurang lebih sekitar 10-an tahun ya. Jadi banyak pelaku bisnis yang ada ya, baik UMKM maupun di tingkat corporate, mereka merasa membutuhkan laporan keuangan itu harus kapan Pak? Apakah nunggu berjalan 1 tahun? Apakah menunggu 2 tahun? Atau sebelum mulai sudah ada? Nah, pada momen ini tentu ini sebagai edukasi kita. Ya. Laporan keuangan tentu akan dibuat dan perlu disajikan ya sejak yaitu memulai bisnis tersebut. Baik dari tahap operasional maupun sudah operasional. Jadi laporan keuangan itu perlu ketika pertama kali uang sudah dikeluarkan untuk kepentingannya modal usaha tersebut ya, itu sudah perlu dicatat. Ingat ya, ingat Pak Herman. Jadi apalagi ini sudah 1 bulan dan dalam tahap pra-operasional. Tentu di lapangan sudah keluar banyak pengeluaran-pengeluaran ya. Mungkin untuk pembebasan lahan, mungkin untuk inventaris, juga mungkin untuk rehab kantor, dan mungkin untuk rehab toko. Apalagi di sini ada kosmetik, mungkin pengadaan alat-alatnya. Nah, sampai sebelum nanti produksi dimulai. Nah, di sini tentu harus mulai dicatat. Laporan keuangan ini mulai dibuat. Meskipun nanti dalam laba ruginya belum ada, nggak masalah, tetap dibuat di dalam apa neraca dulu kan gitu. Nanti di situ akan terlihat persediaannya, kemudian peralatannya, kemudian aset tetap lainnya, kemudian juga kondisi atau berapa sih modal yang sudah dikeluarkan oleh Pak Herman ini ya. Jadi itu Pak Herman ya. Jadi ini mungkin jawaban saya ini sudah on point ya. Jadi langsung saja. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari Mas Wardoyo. Nah, ini juga pertanyaannya bagus.
Sebenarnya apa saja sih Pak kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan bagaimana solusinya untuk menghadapi permasalahan tersebut? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di bagian akhir ya, di mana umumnya permasalahan yang dimiliki oleh para UMKM dalam laporan keuangan ini itu cukup banyak. Pertama adalah tentu masih mencampurnya keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Itu hampir baik dari UMKM, corporate yang belum memiliki laporan keuangan itu belum terpisah secara jelas. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu belum tercatatnya aset-aset yang dimiliki atau bahasa kami belum pernah dilakukan inventarisir aset yang dimiliki oleh usaha. Umumnya mereka tahu mereka memiliki, tapi tidak didata secara detail, baik dari nominalnya, jenisnya, kemudian tahun perolehannya, apalagi sampai, mohon maaf, penyusutannya, itu belum sampai dipikirkan. Mereka berpikirnya ya hanya beli, dipakai, rusak, renovasi, atau diperbaiki, kalau udah nggak bisa, beli baru. Nah, jadi mereka belum memperhitungkan biaya-biaya tersebut. Ya. Jadi itu permasalahan yang dihadapi. Juga ada lagi permasalahan yang dilakukan oleh para UMKM ya, yang selama ini kami tangani di lapangan. Apa kira-kira? Yaitu biasanya mereka ini tidak memiliki catatan keuangan sama sekali. Mereka ini tidak memiliki data keuangan sama sekali. Mereka ini selama ini mendasarkan pada asumsi. Dan malah mereka tidak tahu itu kira-kira itu 1 bulan omsetnya berapa, apalagi 1 tahun omsetnya berapa, apalagi ditanya laba rugi tidak tahu karena mereka apa? Tidak memiliki data keuangan. Dan yang terakhir yang umumnya kita tangani di lapangan banyaknya ya pengeluaran-pengeluaran yang tidak dianggap sebagai biaya. Misal apa umumnya? Tenaganya, ya. Jadi tenaga dan waktu para owner ini dalam kesehariannya memproduksi misalkan yang kosmetik, yang cilok-cilok, baik dari produksi, kemudian jualan, sampai pembukuan, tidak dicatat. Begitu kadang melibatkan istrinya juga, nggak digaji lah bahasa kasarnya kan gitu. Jadi belum ada kejelasan-kejelasannya. Nah, kemudian bagaimana cara menyikapi permasalahan tersebut? Tentu semua itu dimulai dari pendisiplinan pencatatan. Ya, pertama kalau kaitannya dengan aset, ya pemisahan aset. Di sini tentu para owner ini harus mulai berkenan memisahkan mana aset yang dimiliki bisnis, mana aset yang dimiliki oleh pribadi. Bahkan di kas dan banknya harus mulai jelas berapa nominal yang dimiliki bisnis dan berapa nominal yang dimiliki oleh pribadi. Jadi itu membutuhkan suatu keikhlasan, suatu effort yang besar dari para owner yang selama ini mungkin masih mencampur adukan urusan bisnis dengan urusan usaha. Nah, di sini butuh keikhlasan dan transparansi dalam penyusunan laporan ini. Nah, itu mau nggak mau itu harus dilakukan. Kenapa? Karena harus jelas. Karena bisnis ini memang harus berdiri sendiri, tidak bisa tercampur dengan urusan pribadi dari owner atau pemilik bisnisnya.
Nah, kemudian untuk permasalahan yang lain seperti inventarisir aset, ya, kemudian pengeluaran-pengeluarannya dan yang lainnya itu lebih pada sisi mulai didisiplinkan setiap pengeluaran itu harus dicatat. Syukur ya harapannya adalah semua nota-nota pengeluaran itu harus ada. Jadi ketika nggak ada ya dibuatkan ya itu penting. Nah ini solusi-solusi yang perlu dilakukan oleh Mas Hirman ya. Ini nanti bisa disampaikan oleh teman-temannya. Kemudian ini ada pertanyaan yang ketiga dari Mas Martin. Ini ada pertanyaan yang bagus juga. Apakah laporan keuangan usaha ini boleh dilihat oleh semua pihak? Nah, ini juga sudah saya sampaikan tadi di pembahasan dalam diskusi ini bahwa laporan keuangan ini penggunanya itu ada dua. Secara umum itu ada internal dan ada eksternal. Internal untuk siapa? Untuk dirinya sendiri atau untuk manajemen bisnisnya sendiri. Kemudian yang eksternal ya untuk pihak luar. Bahkan yang tidak punya kepentingan pun juga bisa masuk kategori eksternal. Artinya apa? Boleh nggak sih siapapun melihat laporan keuangan kita? Saya sampaikan di sini, sangat boleh. Karena dengan adanya laporan keuangan, kita akan dibimbing menuju ke transparansi, akuntabel. Ya. Jadi dua kalimat itu, atau dua kata-kata itu yang menjadi ujung tombak dari laporan keuangan. Transparansi dan akuntabel. Dengan adanya laporan keuangan, semua data-data keuangan akan transparan. Ya. Dan yang kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan. Ini kalau UMKM tentu ya yang buat UMKM-nya sendiri. Yang pakai siapa? Eksternal. Ya pajak, kemudian perbankan, kemudian mungkin calon investor-investor atau yang mau kerjasama. Apalagi sekarang di tingkat UMKM ini banyak berkembang ya dengan adanya model pemasaran yaitu franchise. Ya, mestinya Pak franchise ini kan ada franchise, ada franchisernya atau calon yang membeli franchise-nya. Ini tentu harus melihat laporan keuangan yang dimiliki oleh calon penjual franchise-nya ini atau franchisee-nya kan gitu ya. Nah, ini perlu mereka harus tahu laporan yang dibuat atau yang dimiliki tidak boleh asal-asalan. Oh harus jelas, gitu ya. Harus jelas semuanya, omsetnya berapa, laba ruginya berapa, kemudian asetnya itu berapa, itu harus jelas. Kenapa? Akan menggambarkan bahwa usaha yang dimiliki oleh di sini Mas Wardo ya prospek atau tidak kan gitu ya, atau Mas Martin ini juga bisa kan gitu ya, baik ada Mas Herman. Nah, semuanya itu boleh. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang ingin lihat apa keuangan teman-teman dan teman-teman menolak, itu bentuk dari teman-teman ini apa? Laporan keuangan teman-teman ini belum siap untuk apa? Belum siap untuk dipertanggungjawabkan atau belum siap untuk transparan. Nah, namun memang tentunya laporan ini yang melihat itu juga harus tanda kutip di sini harus tahu kepentingannya itu apa. Kalau kepentingannya mohon maaf tidak diketahui, ya kami sarankan nggak usah atau jangan diizinkan. Tapi kalau kepentingannya jelas, misalkan mahasiswa untuk penelitian, kemudian pajak untuk pajak, bank untuk bank, investor untuk mau investasi, itu harus diberikan.
Jadi yang saya maksud di sini semua itu, Mas Fatin, adalah orang yang memiliki kepentingan. Kalau yang tidak memiliki kepentingan, kalau kami sarankan jangan dulu, kan gitu. Kenapa? Karena kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ingat bahwa laporan keuangan ini menggambarkan data keuangan, yang mana potensi akan disalahgunakan oleh orang yang tidak memiliki kepentingan. Itu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Wardoyo lagi ya, di mana mungkin ini menimpali yang sebelumnya, berarti secara tidak langsung para UMKM ini perlu adanya pelatihan, pendampingan dalam pembuatan laporan keuangan ya Pak. Nah, saya sampaikan di sini pada teman-teman semuanya, ya bagi para UMKM yang sudah memiliki staf, karyawan, yang dianggapnya tadi itu memiliki kompetensi, kemampuan untuk menyusun laporan keuangan dengan baik, ya silakan disusun langsung saja. Namun ketika para UMKM ini belum memiliki atau sudah memiliki, namun belum meyakini bahwa stafnya ini bisa menyusun laporan keuangan dengan baik, hemat kami atau saran dari kami, perlu mendatangkan atau perlu membutuhkan konsultan apa untuk memberikan pelatihan maupun pendampingan. Kenapa? Di sini untuk memastikan agar laporan keuangan yang dibuat oleh stafnya atau yang dibuat ini benar-benar sudah sesuai dengan apa kebutuhan yang diperlukan oleh teman-teman semua, oleh pemilik bisnis, dan juga apa disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada di negara kita, terutama yang ada di bawahnya IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, kenapa? Karena finally, secara akhirnya ya, laporan keuangan ini akan dipakai oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga tidak ini juga dipahami oleh semuanya, ada ya, bahwa laporan yang dibuat ini bukan laporan keuangan yang saya sampaikan, tapi laporan yang dibuat ini harus ya, laporan keuangan yang mudah dipahami, jangan menimbulkan salah tafsir. Nah, ini harus makanya membutuhkan prinsip dari laporan keuangan adalah konsistensi. Jadi jangan sampai laporan bulan ini sama bulan selanjutnya itu beda. Dalam arti beda ini beda pola penyusunannya. Bukan angka beda itu ya pasti, tapi pola penyusunannya itu tidak jelas. Jadi mungkin itu untuk teman-teman semuanya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan waktu yang disempatkan oleh teman-teman semuanya. Semoga pada kesempatan ini diskusi kita sangat bermanfaat ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa laporan keuangan ini pada dasarnya sangat diperlukan oleh semua pelaku bisnis, baik di tingkat UMKM, apalagi di tingkat korporat. Kenapa? Karena laporan keuangan ini akan menentukan pas atau tidak pasnya, valid atau tidak validnya, atau risk atau tidak risknya berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh manajer, direktur, maupun pelaku bisnis, maupun pengguna yang lain, para investor, para pajak, perbankan, dan lain-lain. Sehingga semuanya itu akan nyaman, semuanya akan comfort, dan semuanya akan jelas ya ketika semuanya itu sudah tidak berdasarkan common sense atau menurut dirinya sendiri atau menurut asumsi dan lain-lainnya. Jadi kalau sudah ada laporan keuangan semuanya valid, akurat, dan pasti. Mari bersama-sama tingkatkan laporan keuangan bersama. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.